Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Dedi di Malang. Mas Dedi ini menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2007, di mana pada saat itu Mas Dedi kuliah di Malang ya. Mas Dedi sendiri itu aslinya orang Jombang, cuman memang karena ada kebutuhan kuliah tadi makanya pindah ke Malang sana. Dan ya tentu saja Mas Dedi itu di tahun pertama gitu kan diantar sama orang tuanya ini nyari kosan. Soalnya apa, di situ dia juga nggak ada kenalan atau apa gitu ya. Wis pokoknya kuliah di salah satu universitas negeri di situ, dan nggak ada kenalan, nggak ada kontak, nggak ada siapapun. Akhirnya kan diantar sama orang tua ke sana, ya datang ke situ sekalian nyari kos-kosan. Mungkin karena memang nggak tahu medan, belum tahu informasi dan sebagainya, plus waktu yang begitu mendesak, udah capek juga. Akhirnya ya sudah, pertama yang dicari itu kos-kosan yang paling deket sama kampus tentu saja gitu ya, jangan jauh-jauh. Karena pada saat itu Mas Dedi juga belum dibekali atau belum dikasih kendaraan ya. Kuliah pertama awal-awal itu jalan kaki, jadi nyarinya sudah yang paling deket-deket kampus itu. Dicari-cari-cari, ketemulah satu kos-kosan gitu ya. Kos-kosan bangunannya itu bangunan ya rumah yang sebenarnya lumayan cukup tua, tapi nggak tua-tua banget gitu ya. Ada bagian yang memang sepertinya baru dibangun. Jadi ada bangunan utamanya, itu tempatnya bapak sama ibu kos udah tua, sama keluarganya, beberapa anaknya tinggal di situ. Dan di samping-sampingnya itu ada beberapa bangunan yang memang diperuntukkan untuk kamar-kamar. Bangunannya itu kayak untuk kos-kosannya itu seperti rumah juga, rumah di samping rumah gitu ya. Dan di dalamnya itu ada beberapa kamar, ada sekitar 8 kamar. Ini sebelah kanan rumah kalau dari depan, sebelah kiri juga di situ ada lagi. Nah, yang sebelah kiri itu paling sekitar 4 atau 5 kamar. Sementara yang di sini ini ada sekitar 8 kamar. Saat masuk ke sana, kebetulan ya mungkin karena memang posisinya itu dekat sama kampus ya. Jadi pasti ya satu, harga itu lebih mahal, kedua cepet gitu lakunya. Nah ini saat Mas Dedi dan keluarga ke situ masih tinggal 1 kamar, sisa 1 kamar. Ya akhirnya kan ditunjukin, mau lihat dong kamarnya seperti apa. Ya karena Mas Dedi sendiri satu udah capek gitu kan, butuh ngurus-ngurus yang lain. Alah udahlah yang penting dapat ini dulu, dapat tempat gitu kan. Dan waktu itu kan kosan tahunan ya. Ya sudah, harga masuk dan sebagainya, Mas Dedi pun mendapatkan 1 kamar tersebut. 1 kamar yang memang lokasinya di pojok, lebih kecil sedikit dibandingkan kamar-kamar yang lain. Tapi menurut Mas Dedi sudah apa-apa lah, aku juga nggak ada kebutuhan yang aneh-aneh gitu kan. Orang tuanya juga udahlah Det, di sini aja, deket sama kampus, bilangnya begitu. Akhirnya sudah diambillah kamar tersebut. Singkat cerita, Mas Dedi pun keluar lagi sama keluarganya ya, ngobrol-ngobrol, makan siang dan sebagainya, bawain barang-barang yang memang dari rumah itu dibawa pakai mobil, masukin ke situ. Ya nggak terlalu banyak barang-barangnya sih. Dan akhirnya sudah, orang tuanya singkat cerita pergi meninggalkan Mas Dedi, pulang maksudnya ke kampung, ke Jombang sana. Mas Dedi pun malam itu mulai tidur di tempat tersebut. Masih sore enak, dikenal-kenalin tentu saja sama anak-anak yang lain. Sama-sama mahasiswa baru di situ. Mulai akrab-akrab gitu kan. Oh kenal sini. Nah udah mulai malam nih, sekitar jam 10. Mas Dedi kan harus istirahat karena besok itu ada acara ospek atau apa gitu ya. Dia pun masuk ke dalam kamar tersebut. Dan memang tadi itu sebenarnya kamar itu udah sempat dibersih-bersih ala kadarnya gitu ya. Yang penting nanti malam bisa buat tidur, ngerapiin gampang wis lah, pikirnya Mas Dedi itu seperti itu. Nah di sana ada 1 jendela, ada pintu, ada jendela. Nah di samping jendela itu di bagian pojok kiri atas, yang biasanya dipasang tali buat korden, itu tempat ininya korden ya, gantungannya.
Nah, di bawahnya itu ada sebuah paku di situ. Mas Didi ngelihat, itu apa ya? Ada yang tergantung di sana. Itu adalah sebuah kain. Ada kain putih panjang, kotor, lumayan kotor, berdebu gitu. Dan Mas Didi pun bertanya-tanya, ini kain apa? Kayak diiketin di paku tersebut. Srek, diliatin gitu. Ini kain apa sih? Diambil apa ya ini ya gitu ya. Mas Didi tuh langsung curiga waktu itu, langsung pikirannya kok ini kayak sabuk tapi kain yang cara ininya tuh kayak disobek begitu aja atau digunting tanpa jahitan. Mas Didi langsung curiga, ini apa ya, kok mirip kayak talinya pocong gitu kan. Mas Didi tuh sempat mikir kayak gitu, oh tapi enggak mungkin lah gitu, masa talinya pocong di sini. Dia pun berpikir, aku perasaanku ndak enak, udahlah tak taliin situ lagi gitu, kata dia. Aku ndak mau dipindah-pindah, kata si Mas Didi. Udah taliin di situ lagi. Malam itu pun tertidur. Ya tidur di sana di tempat baru pasti rasanya itu ndak enak. Malam pertama itu, tengah malam Mas Didi itu kebangun lebih tepatnya, karena dia itu nyium bau. Bukan bau nggak sedap, bukan bau bacin, bau apa gitu ya, enggak. Dia itu nyium bau kayak, mohon maaf ya, kayak kotoran yang dibakar seperti itu. Oh, kawan-kawan pernah nggak ya gitu ya, cobainlah dibakar, nah keluarin bau itu seperti itu. Itulah yang dicium oleh Mas Didi. Kok ada bau begini, pikiran dia gitu ya. Sudahlah, bodo amat. Dia tidur lagi, cuman bau itu tuh lumayan mengganggu. Dan Mas Didi sempat buka pintu waktu itu biar bau tersebut itu hilang. Ini bau dari mana ya? Apa ada rembesan dari buangan atau bagaimana gitu. Akhirnya udah sekitar 10 menit, pintu pun ditutup lagi. Itu di kos-kosan udah sepi, nggak ada satupun yang bangun. Ditutup jegrek, Mas Didi pun lanjut tidur. Itu pengalaman pertama, malam pertama. Dan malam-malam selanjutnya Mas Didi udah lupa lah. Yang jelas kalau malam misalkan tidur itu nggak sepenuhnya sempurna dari malam sampai pagi. Pasti ada momen beberapa kali terbangun. Ya karena itu sesuatu yang nggak tahu. Perasaan dia tuh merasa nggak nyaman tidur di kamar itu. Rasanya Mas Didi tuh kayak aku itu tidur tuh nggak sendirian. Seolah-olah itu ada yang nemenin. Tapi ya mau gimana lagi gitu ya. Aku ndak punya kamar, aku ndak punya tempat ini. Mau kesana akrab-akraban sama anak-anak juga belum terlalu deket gitu. Akhirnya sudah, dia pun paksa di sana sampai ospek selesai, perkuliahan pun dimulai. Nah sampai pada suatu saat balik lagi Mas Didi itu nginget-nginget, itu ganggu gitu ya, pemandangan itu tuh ganggu. Tali yang digantung di atas paku di sana. Buang aja apa ya, kalau misal aku nanya sama pemilik kosan, ya mereka mana tahu masalah itu, paling nanti juga ujung-ujungnya dibuang aja Mas, paling begitu kan. Ya sama aja lah, akhirnya apa, diambil sama Mas Didi siang itu. Diambil, masukin tong sampah di sana, brek udah kan. Tong sampah pun dibuang dan sebagainya. Nah di malam itu, mulai dari jam 8 malam, Mas Didi keluar makan. Nah, begitu balik masuk ke dalam kamar, rasanya itu beda banget. Kamar ini kok nggak tahu gitu ya. Dia itu mungkin ini ya, kalau misal orang masuk ke ruangan yang biasa aja, yang nggak angker, sama ruangan yang dipercaya angker misalkan. Itu kan ada perasaan-perasaan nggak enak gitu ya. Hawanya nggak enak, lembab lah, bikin bergidik lah, agak sedikit ngeliang dan sebagainya. Itu campur aduk. Dan itu pun dirasakan oleh Mas Didi jam 8 malam selepas dia makan. Dia pun ya akhirnya apa, sempat istirahat dulu di sana di kamar. Apa aku kekenyangan atau bagaimana ya. Pintu pun dibuka, mondar-mandir anak kosan, "Dad," gitu kan. "Yo," kata si Mas Didi, "sini Dad, nonton TV," gitu kan, ngumpul-ngumpul. Akhirnya ya Mas Didi, oh kesempatan nih akrab-akraban sama anak-anak yang lain. Nongkronglah di tengah sana, dan waktu itu ada yang ulang tahun. Kebetulan akhirnya begadang kan, sampai kurang lebih sekitar jam 11 malam. Jam 11 Mas Didi juga besok harus kuliah. Aku mau tidur.
Pulanglah ke kamar ke sana, tidurlah Mas Dedi. Perasaan bener-bener ndak enak, sumpah. Aku kok nggak enak banget ya perasaan ya. Aku ngerasa kok kayak ada yang nemenin di kamar ini tuh, kayak nggak sendiri atau bagaimana. Lah udahlah, dipaksa merem, akhirnya dia pun tertidur. Nah begitu tertidur, entah udah berapa lama, tiba-tiba dia itu terbangun gara-gara apa? Ada sesuatu yang jatuh itu di sampingnya, gedebuk gitu. Jatuh kencang banget, bikin dia kaget. Mas Dedi nengok ke samping, itu kan tidurnya memang sengaja digelapin ya. Di koridor kamarnya Mas Dedi, di depan kamar itu ada lampu. Kalau misal lampu kamar dimatikan, lampu dari koridor itu masih nyorot atau masuk ke dalam kamarnya Mas Dedi, itu lumayan lah kayak jadi semacam lampu tidur. Dia kan tidurnya gelap-gelapan seperti ada yang gedebuk jatuh di sampingnya. Begitu Mas Dedi nengok, itu beneran, itu adalah sosok pocong. Dia dijatuhin pocong, cuman memang nggak tepat di atasnya, melainkan di sampingnya. Melihat seperti itu ya Mas Dedi itu kejang waktu itu, jadi kejang tapi sadar. Badanku tuh kaku, bener-bener kaku, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah si pocong itu jatuh, awalnya tuh diem aja begitu kan. Mas Dedi cuman ngeliatin, tolong, pengen rasanya tuh teriak, minta tolong gitu sama kamar-kamar sebelahnya atau apa. Cuman nggak bisa, suara itu tuh kayak nggak keluar, dia tuh kayak diikat, nggak bisa kemana-mana, badan itu kaku, itu tadi maksudnya kejang itu tuh kaku gitu. Tak kaku, gemeteran dan sebagainya. Selama beberapa detik tiba-tiba sosok pocong itu tuh bangun. Cara bangunnya tuh bukan bangun duduk begini, enggak. Ini dari posisi tidur langsung berdiri. Mas Dedi kan tidurnya di kasur lantai di situ ya. Ini langsung berdiri, si sosok pocong itu tuh di sampingnya si Mas Dedi, cuman ngeliatin begini aja. Mukanya tuh nggak kelihatan, ya cuman lukup sedikit gitu, warna hitam di tengah-tengahnya itu mungkin mukanya ini. Tuh berdiri di sana, dia pun ya cuman merem begini, tolong, sampai beberapa detik kemudian suaranya Mas Dedi itu mulai keluar. Tolong, kamar samping ngedenger kali ya, akhirnya bangun, cekrek, ada buka pintu, Mas Dedi mendengar, mulai tenang, tolong, akhirnya si temen yang samping ngetok, Ded gitu kan, Ded, tolong mas, teriak-teriak begitu, akhirnya dibukalah pintu sama si temannya Mas Dedinya, gerak tapi belum banyak, masih kayak gitulah, masih kaku. Si temannya pun masuk ke dalam kamar sana. Ded, kenapa? Nyalain ya lampunya, akhirnya dinyalain, cetrek. Itu kakak seniornya, beda 1 tahun sama si Mas Dedi. Mas, tolongin mas, kenapa, Ded? Mas, tolongin mas, aku tadi didatengin pocong mas, kata si Mas Dedinya. Datengin pocong, Ded? Iya, aku didatengin pocong. Ya tenang dulu, diambilin minum sama si temannya tadi, ini minum. Dikasih minum. Nah teman yang satunya itu mungkin belum tidur atau apa ya, itu ngelongok, kenapa Ded, sini Jan, masuk Jan. Ya, saat teman yang satunya pun masuk ke sana. Kenapa? Mas Dedi pun cerita, aku tadi mas didatengin pocong mas, sumpah, dijatuhin lebih tepatnya, debuk gitu kan. Dan si Ozan tadi yang temannya baru masuk tuh kan masih ada kan ngomong begitu sama teman yang satunya yang samping kamarnya si Mas Dedi. Mas Dedi kan jadi penasaran, emang kenapa Mas Ozan? Ada apa mas? Jadi gini Ded, gimana ya ceritanya bro, kata si Mas Ozan. Oh cerita aja. Jadi gini dulu Ded, sebelum kamu yang nempatin, itu ada senior kita lah, beda 2 angkatan. Nah dia itu nempatin kamar ini, cuman orangnya tuh suka hal-hal klinik, suka ya ngilmu seperti itulah, kata si samping kamarnya si Mas Dedi. Dan ya kita curiga, kita tahu gitu ya, dulu itu si anak itu akhirnya diusir dari kosan ini, kata si Mas Ozan ya. Diusir kenapa mas?
Ya karena seperti itu, praktek-praktek yang dilakukan itu tuh bikin kosan tuh angker. Pernah loh, Det. TV ini lagi ditonton gitu kan. TV itu kan nggak pakai remote ya, TV masih zaman jebot gitu ya. Itu nggak pakai remote, Det. Ya TV yang remote udah ada, cuman waktu itu di kosan itu TV seadanya, yang penting ada gambarnya. Nah itu nggak ada remote. Tiba-tiba apa? Itu buat nyalain aja itu masih jetrek gitu loh, ditekan itu ada bunyinya ceklek gitu. TV itu ceklek, ada yang ngejetrek, Det. Mati TV kan, lagi nonton bola anak-anak kan kesel jadinya. Woi, mati, nyalain lagi tuh. Dinyalain lagi. Dimatiin lagi kata si itu. Wah, kok bisa begitu? Ya enggak tahu ya, akhirnya langsung curiga. Akhirnya kan ada yang ngomong, udah dong kita mau nonton bola, jangan digangguin. Akhirnya sudah berhenti tuh, kita tetap main bola. Ini malam ya, satu malam itu kejadian itu banyak banget. Kan nggak semua nonton bola, ada anak-anak yang tidur di kamar. Ini yang tidur di kamar tiba-tiba teriak-teriak deh, wah kayak gitu, kayak kamu lah kayak gitu tadi. Cuman apa, dia bilang dia itu ditindihin sama satu sosok yang nggak tahulah katanya gitu ya. Bentuknya itu nggak jelas, cuman hitam-hitam doang. Akhirnya keluar, ya gabung sama kita, tidur di situ karena dia tuh masih ngantuk banget waktu itu. Banyak anak-anak yang ngumpul, ada 5 atau 6 orang yang nonton bola, ya akhirnya kan dia tenang di sana ya. Nah itu, terus ada lagi apa lagi ya? Nanya ke temannya. Oh ada lagi, itu kamarnya si yang di situ tuh, yang di pojok. Oh iya yang di pojok kenapa? Lagi tidur. Kan kita di sini berenam, itu kan kamar kelihatan, dia tidur di dalam di situ. Waktu itu nggak tidur, sorry, dia tuh belum tidur, dia cuman berada di dalam kamar, lagi dengerin musik gitu. Kamar itu dibrek gitu kan. Kita yang di luar kan marah dong, ngapain sih ini lagi main bola, kok pintu digebrak-gebrak? Karena nggak ada orang di luar, kan dikirainya yang gebrak-gebrak itu dari yang nempatin kamar. Sementara yang di dalam kamar tadinya dengerin musik, jeda lagu, ngedenger brak, dibuka. Ternyata kayak gitu, brak, ngebraknya itu kasar. Dan yang di luar kita itu udah kesel sama yang punya kamar kesel sama kita yang di depan. Gara-gara itu, orang apa yang punya kamar kan keluar duluan. Jegrek, begitu keluar duluan, apa sih maksudnya gitu, nanya kan, apa maksudnya gitu, gimana gitu kan. Situ yang maksudnya pintu kok digebrak-gebrak, kata yang di luar. Nah di situ ribut, maksudnya ribut dalam, orang aku nggak gebrak-gebrak katanya gitu kan. Akhirnya situ ngobrol, orang kita juga nggak gebrak-gebrak di sini gitu, sumpah gitu ya, sumpah-sumpahan. Akhirnya ya seperti itulah, pintu itu tuh ada yang gebrak, brek gitu. Cuman yang gebrak itu nggak kelihatan. Akhirnya di dalam curiga, yang di luar curiga. Oh, itu yang di kamar kan akhirnya ketakutan. Gabung lagi di tengah di sini. Nah, terus ada satu lagi. Ini ada satu anak rohis gitu ya. Ya rajin lah, sholat malam dan sebagainya. Yang lain pada main bola, dia itu sholat malam. Sholat malam lah waktu itu si dianya ini. Baru mau mulai sholat, itu sajadahnya ada yang narik katanya. Ditarik begini sampai dia itu mau jatuh, ya akhirnya dia lari. Begitu lari, dengan muka masih basah habis wudhu gitu kan, dengan tampang tenangnya begitu. Kita kan, kenapa bro gitu kan? Enggak apa-apa, kata situ ya, enggak apa-apa. Oh itu langsung ngomongin bola. Tapi giliran udah sekitar 5 menit, 10 menit, baru dia ngebuka. Aku tadi mau sholat. Oh ya sebelumnya anak-anak itu ngebahas masalah itu. Ada yang ditindih, ada yang pintunya dibrak. Dia pun akhirnya terpicu untuk menceritakan pengalamannya. Sebenarnya itu males banget kali ya anak rohis menceritakan hal seperti itu. Lah ini tuh enggak. Karena terpancing, akhirnya dia pun cerita. Aku aja tadi mau sholat, sajadahnya ada yang narik sampai aku mau jatuh. Masa sih
Nah, dari situlah akhirnya berarti kita kena semua nih, berarti kita kena semua. Dan ada satu, itu namanya Adnan, anggap aja gitu ya. Adnan itu yang nempatin kamar ini, Dad. Itu dia yang nggak keluar sendiri. Dia itu di kamar aja gitu ya. Ya dengan seperti itulah, bau-baunya yang aneh-aneh, bau wangi dan sebagainya kayak itu. Dan anak-anak pun akhirnya berasumsi, ya karena memang dia itu praktek, dia itu menunjukkan diri seperti itu kan. Nah dari situ, dari asumsi-asumsi, ya kosan kita itu udah, intinya itu udah nggak nyaman. Ada yang lagi mandi pun seperti itu, digangguin. Lagi mandi enak-enak, pintu itu dijebrak itu dari depan. Brak, ada yang nendang, ya kan dia bingung gitu kan, lagi posisi mandi nggak pakai pakaian, pintu tiba-tiba ngebuka sendiri, nggak ada orang di depannya. Ya dia bingung, dia takut, pokoknya gangguan itu benar-benar banyak lah. Akhirnya sudah sampai, oh ya, di rumah ibu kos di sana, ibu kos pun juga digangguin. Dia tuh lagi masak ya, pagi-pagi itu lagi masak. Mohon maaf, rok dasarnya itu ada yang ngangkat begini gitu. Ya pertama nggak diceritakan, tapi setelah cerita itu tembus, cerita itu jebol, anaknya ibu kos kan deket sama anak-anak kosan, cerita seperti ini tembus ke orang tuanya. Nah dari situlah akhirnya sepakat, ini begini-begini, curiganya tuh itu memang nggak ada bukti, beneran memang nggak ada bukti, tapi ya ini tuh kayaknya berhubungan dengan dia deh gitu kan. Akhirnya kan didatengin ke sana, malah nantang. Maksudnya itu awalnya kita ngomong baik-baik, bro, Nan, jangan begitulah, jangan praktek-praktek begini. Soalnya kemarin itu kita itu sebelumnya nggak pernah ada. Aku udah 4 tahun di sini, itu nggak pernah ada apa-apa. Baru malam kemarin sama beberapa hari yang lalu kita semua itu ngalami seperti ini. Jangan seperti itu. Wow, nantang langsung gitu kan. Bukannya aduh maaf atau membela dengan loh aku nggak ngapa-ngapain atau bukan seperti itu, tapi malah pokoknya intinya dia itu marah-marah gitu ya ke kita. Loh apa urusannya, ini kan kamarku, intinya begitu kan, aku kan udah bayar untuk sampai setahun ke depan. Nah begitu ngomong seperti itu, ibu kos dengar kan. Nah dari situ, Adnan, kamu mulai besok pergi dari tempat ini ya. Kamu udah pakai berapa bulan? Tak balikin sisanya, kata ibu kos tuh langsung begitu. Ya udah, akhirnya diusir lah, intinya seperti itu. Udah bersih itu langsung barang-barangnya. Serat hari itu juga itu dibersihkan, nggak nunggu besok. Hari itu, ini uang pun dibalikin sama ibu kos kan. Udah, si Adnan itu pergi dari tempat tersebut. Semenjak itu gimana? Alhamdulillah nggak ada apa-apa, semuanya normal-normal lagi, balik ke normal lagi. Bentar, itu apa mas? Mana Ded gitu kan, nunjukin itu tuh yang gantung di paku, kata si Mas Dedi. Itu. Nah di situ Mas Dedi baru nyadar, astagfirullahaladzim, bukannya tali itu udah tak buang ya sebelumnya. Nah, Mas Dedi baru Mas, tali itu udah tak buang, Mas, tali itu udah tak buang, beneran. Udah dibuang. Apa sih ya? Akhirnya si Ozan itu kan mendekat ke sana. Oh ini sisanya si itu kali ya, sisanya si Adnan kali ya. Kayak tali pocong. Ngomongnya langsung seperti itu si Ozan, kayak tali pocong. Mas, ini udah tak buang mas. Cuman kok balik lagi ya mas ya ke sini gitu. Waduh itu ndak tahu. Ya wis gini aja Ded. Kamu mending udahlah tidur di sana aja di tengah. Tuh bareng anak-anak tuh ada si Roy, ada si Pandu itu di situ. Rame kan di sana. Iya Mas, akhirnya apa sih Mas Dedi pun tidur di tengah di sana. Ya tiap malam tengah itu rame. Mas Dedi sepanjang ngekos di sana, setelah tahu ada kejadian seperti itu, tidak pernah tidur di kamarnya kecuali siang gitu ya. Siang pun takut bawaannya. Padahal siang, tapi malam itu sama sekali. Menclok di kamar ini, orang yang rame di kamarnya siapa? Truk, tidur duluan di situ, masa diusir ya enggak gitu kan. Tidur di sini, tidur di situ. Pokoknya kayak gitu. Tapi secara kekeluargaan memang kuat banget dan ya begitulah, ngekos selama setahun
baru ditempatin beberapa hari atau beberapa minggu, kamar itu nggak pernah ditempatin lagi, nggak pernah dibuat tempat tidur, cuman dipakai buat naruh barang-barang doang. Itu, dan Mas Dedi kan akhirnya cuma setahun di sana ya. Selama setahun itu, tali yang tergantung di paku yang di atas, itu dibiarkan sama Mas Dedi. Yang lain juga nggak ada yang berani buang. Pernah ada ibu kos, anaknya itu disuruh ngebuang, akhirnya kan diambil kan. Begitu diambil, serep, anaknya ibu kos itu digangguin. Ini mirip serupa seperti Mas Dedi. Ya, didatengin sosok pocong, dan keesokan harinya tali itu tuh balik lagi ke tempatnya. Mas Dedi juga, aku juga nggak ngerti gitu ya. Dan tempat itu, kamarnya Mas Dedi, semenjak ada cerita-cerita tersebut, itu jadi kamar paling angker lah, kamar paling mistis gitu menurut teman-temannya. Gak ada yang, ya ada berani ke situ gitu ya. Cuman ya kayak gitu, misal, Dit minta air ya, ya minta air sana, terus nanti langsung kabur, langsung keluar. Ya kurang lebih seperti itulah satu cerita dari Mas Dedi di Malang, pengalamannya menempati sebuah sebuah kamar gitu ya. Dan kamar itu boleh dibilang itu kamar bekas dukun, karena penghuni sebelumnya, Mas Adnan, itu memang membuka praktek di situ meskipun statusnya mahasiswa, tapi ada pasiennya ya. Pasiennya memang nggak banyak gitu ya, cuman ya kayak gitulah, itu kayak semacam praktek perdukunan. Terus dia juga suka pergi kemana-mana, kuliahnya berantakan, gak diurusin, lebih mikirin yang kayak gitu, nyari jimat, nyari apa, lelakon apa, tetapak di mana, dan sebagainya semacam itu. Dan ya akhirnya sisanya itu ya kamar tersebut. Kamar tersebut itu jadi ada penghuninya lah. Dan kalau menurut orang pinter yang ya masih mahasiswa main ke situ, memang sosok pocongnya itu masih tinggal di sana. Dan itu yang mindahin itu harus orang yang kuat katanya. Loh, pindahin, aku ndak kuat katanya, jadi aku ndak bisa, aku ndak berani. Akhirnya sudah dibiarkan di situ sih. Anggap aja itu tali pocong beneran ya. Itu terikat di sana sampai Mas Dedi pun meninggalkan kamar tersebut. Itu aja ya, karena nggak nyaman, dia pun ya nggak maulah tinggal di kosan tersebut. Meskipun teman-temannya itu secara kekeluargaan itu enak, tapi memang beberapa dari mereka ada yang lulus, beberapa dari mereka juga pindah gabung sama teman yang lain. Akhirnya Mas Dedi juga kenal, ketemu teman-teman yang lain, diajakin, Dit, yuk ngekos di sini aja, enak. Nah, Mas Dedi pun pindah meninggalkan kos tersebut. Itu aja. Terima kasih banyak Mas Dedi di Malang sana atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga, terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak. Untuk saat ini stok lagi tipis gitu ya. Alhamdulillah. Dan untuk kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak atas waktunya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.